Selamat datang di channel Linky Duma. Di video sebelumnya, saya pernah membagikan tentang tata cara mutasi PNS antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi berdasarkan Perka PKN nomor 5 tahun 2019. Bagi teman-teman yang belum melihat videonya, nanti saya akan bagikan linknya di description box. Nah, di video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya saat mengurus proses mutasi dari kabupaten ke provinsi dalam satu provinsi. Ingat ya, mutasi dari kabupaten ke provinsi dalam satu wilayah provinsi, bukan ke provinsi lain. Hal pertama atau tahap pertama yang saya lakukan adalah membuat surat permohonan mutasi pribadi yang saya tujukan ke gubernur provinsi tujuan. Beserta surat itu, saya lampirkan fotokopi sah SK CPNS, fotokopi sah SK PNS, fotokopi sah SK pangkat akhir, fotokopi sah SK jabatan, fotokopi sah SK mutasi suami, dan fotokopi sah akta nikah. Berikut ini adalah contoh surat permohonan mutasi pribadi saya. Untuk SK jabatan bisa dilampirkan apabila teman-teman punya jabatan. Alasan saya melampirkan SK mutasi suami karena suami saya juga berprofesi sebagai seorang PNS dan sudah dimutasikan ke provinsi. Oleh karena itu, untuk mengikuti suami, saya juga mengusulkan permohonan mutasi dengan melampirkan SK mutasi suami saya. Tahap berikutnya adalah menunggu. Nah, memang tahap berikutnya ini adalah menunggu surat balasan dari gubernur provinsi tujuan. Setelah menunggu hampir 1 bulan lebih belum ada balasan atau jawaban dari gubernur provinsi tujuan, suami saya berinisiatif ke BKD provinsi untuk mengecek keberadaan surat permohonan mutasi saya. Namun ternyata surat permohonan mutasi pribadi saya belum ada di BKD. Sebagai informasi, apabila surat permohonan mutasi telah diterima gubernur dan disetujui, maka suratnya itu akan didisposisi ke BKD provinsi untuk diproses. Akhirnya kami putuskan untuk mengirim kembali surat permohonan mutasi pribadi ke gubernur provinsi tujuan pada akhir bulan Agustus. Kali ini suami saya rutin ke BKD untuk cek keberadaan surat permohonan mutasi pribadi saya. Akhir bulan September, saya mendapatkan surat dari gubernur provinsi tujuan perihal permintaan persetujuan mutasi yang ditujukan ke bupati kabupaten asal. Surat ini juga bisa disebut sebagai surat lolos butuh. Surat lolos butuh ini disertai dengan analisis jabatan atau ANJAP dan analisis beban kerja. Berikut ini adalah contoh surat permintaan persetujuan mutasi dari gubernur ke bupati kabupaten asal. Saya menerima surat lolos butuh ini atau permintaan persetujuan mutasi sekitar 4 kopian. Surat pertama untuk saya, yang satunya untuk bupati kabupaten asal, yang satunya untuk BKD kabupaten asal, dan yang satunya lagi saya lupa. Nah, tahap ketiga adalah mengirimkan surat permintaan persetujuan mutasi ke BKD dan ke
Bupati Kabupaten asal. Surat ini saya teruskan ke Bupati, namun saya juga membuat surat permohonan mutasi pribadi ke Bupati beserta lampiran-lampirannya. Tujuannya sebagai bentuk permohonan izin ke Bupati asal agar disetujui untuk dimutasikan ke provinsi. Berikut contoh surat permohonan mutasi pribadi saya ke Bupati. Sambil menunggu surat persetujuan mutasi dari Bupati, saya juga mengurus surat pendukung lainnya, yaitu pertama, surat keterangan bebas temuan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten asal. Yang kedua, surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin. Dan yang ketiga adalah surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dikeluarkan oleh BKD Kabupaten asal. Setelah surat persetujuan mutasi dari Bupati asal keluar, maka saya akan dihubungi oleh pihak BKD Kabupaten asal untuk melengkapi lampiran-lampirannya seperti surat permohonan mutasi pribadi yang saya tujukan ke Gubernur Provinsi tujuan dan Bupati Kabupaten asal, fotokopi sah SKCPNS, fotokopi sah SKPNS, fotokopi sah SK pangkat akhir, fotokopi sah kartu pegawai, SKP 2 tahun terakhir, surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin, surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas, dan surat keterangan bebas temuan. Setelah BKD menerima kelengkapan berkas saya, maka mereka akan membuat pengantar dan akan mengirimnya ke BKD Provinsi tujuan. Namun saat itu berhubung suami saya ada, akhirnya saya putuskan untuk menitipkan surat tersebut ke suami saya yang akan balik ke provinsi. Surat persetujuan mutasi dan lampirannya diantar ke BKD Provinsi akhir Oktober. Awal November, BKD Provinsi langsung memproses berkas mutasi saya dan langsung dikirimkan ke BKN. Ternyata setelah ditunggu sampai pertengahan Desember, pertimbangan teknis atau pertek dari BKN belum keluar. Akhirnya saya menghubungi BKD Kabupaten asal untuk dibantu mendapatkan informasi dari BKN dan BKD Provinsi. Ternyata ada masalah teknis yang harus diperbaiki tentang surat pengantar dari provinsi. Namun masalah itu bisa terselesaikan. Setelah masalah tersebut selesai, pertimbangan teknis atau pertek keluar pertengahan Januari. Per 1 Februari, saya resmi menjadi PNS pemerintah provinsi. Nah, ternyata setelah melakukan proses mutasi dari kabupaten asal ke provinsi tujuan, dalam satu provinsi prosesnya tidak mulus karena ada hal yang di luar jangkauan saya. Pertama, ketika surat permohonan mutasi pribadi kita tidak disetujui atau tidak atau tercecer, ketika surat permohonan mutasi pribadi kita tidak disetujui, kita tidak mendapat pemberitahuan tertulis, sehingga kita masih terus menunggu, dan atau ketika surat kita tercecer. Yang kedua, ketika pejabat yang berwenang menandatangani surat tidak berada di tempat karena sedang melaksanakan dinas luar. Yang ketiga, awal bulan Oktober kami sekeluarga kena COVID sehingga harus isoman. Yang keempat, lambatnya informasi dari BKN tentang status surat saya. Jadi, proses kepindahan saya atau mutasi saya memakan waktu hampir sekitar 6 bulan. Intinya adalah harus membangun komunikasi dengan BKD Kabupaten asal dan BKD Provinsi.
dan jangan malu untuk bertanya. Sekian dulu pengalaman saya dalam mengurus mutasi dari kabupaten ke provinsi dalam satu provinsi. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua. Sampai jumpa lagi.